Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ega Malia Jiska, NIM 2222 111 01 161. Di sini saya akan menjelaskan tentang analytical development dan registrasi sediaan farmasi. Sebagai tugas dari kuliah tamu Farmasi Industri Program Studi Profesi Apoteker Universitas Jember. Uji disolusi. Uji disolusi dinyatakan dengan nilai Q, yaitu Q adalah persentase bobot bahan aktif terlarut terhadap bobot tablet. Umumnya, uji dis ini uji disolusi ini bernilai 75 sampai 80%. Kriteria penerimaan uji disolusi cepat larut atau intermediate release. Di sini ada tiga tahap, ada tahap S1, S2, dan S3. Di mana pada tahap S1 jumlah sampelnya yaitu sejumlah 6 dengan kriteria penerimaannya tiap unit lebih dari Q ditambah 5%. Jadi semisal Q-nya itu 80% ditambah 5% jadi 85%. Untuk tahap yang kedua yaitu jumlah sampelnya sebanyak 6 juga. Rata-ratanya yaitu sebanyak 12 unit S1 ditambah S2 dengan nilai lebih besar dari Q. Dan tidak ada unit yang nilainya kurang dari Q dikurangi 15. Kemudian untuk tahap yang ketiga yaitu ada S3 pada jumlah sampel sebanyak 12 sampel dengan rata-rata 24 unit, yaitu S1 ditambah S2 ditambah S3. Di mana nilainya itu lebih dari Q, tidak lebih dari 2 unit, kurang dari Q dikurangi 15%, dan tidak ada unit Q itu kurang dari 25%. Ini tahap-tahap ini dilakukan apabila pada tahap satu tidak memenuhi kriteria penerimaan, maka dilanjutkan dengan tahap yang kedua. Juga berikutnya, jika tahap 2 tidak memenuhi kriteria penerimaan, maka juga dilakukan pada tahap yang ketiga. Berikutnya kriteria penerimaan bulat. Ada tiga tahap juga, yang tahap S1, S2, dan S3. Pada S1 jumlah sampelnya 6 dengan kriteria penerimaan rata-rata jumlah yang terlarut itu lebih besar dari Q ditambah 10%. Lalu kemudian pada tahap kedua yaitu jumlah sampelnya 6 sampel dan rata-rata jumlah terlarut S1 ditambah S2 sama dengan lebih besar dari Q ditambah 5%. Kemudian pada S3 jumlah sampelnya 12, rata-rata jumlah terlarut S1 ditambah S2 ditambah S3 lebih besar daripada Q. Apabila pada tahap satu tidak memenuhi kriteria penerimaan, maka sama dilanjutkan pada S2, dan jika S2 tidak memenuhi kriteria penerimaan, dilanjutkan pada S3 tahap ketiga. Berikut transfer mode analisa itu ada 4 tahap atau 4 transfer. Yang pertama yaitu ada comparative testing, yaitu setelah validasi metode analisa, QC juga memeriksa sampel. Hasilnya dibandingkan secara statistik. Dikatakan baik jika tidak ada perbedaan yang signifikan. Kemudian yang kedua, ada co-validation, di mana sending unit atau SU dan receiving unit atau RU
R&D dan QC itu melakukan validasi yang secara bersamaan. Yang ketiga itu revalidasi, di mana QC dan R&D itu memvalidasi sendiri-sendiri. Dilakukan pada senyawa sejenis dan alat yang digunakan itu berbeda. Jadi tidak bisa menjamin ekivalensi antar bagian. Yang keempat yaitu ada transfer wafer, di mana ini untuk produk yang lama. QC sering menggunakan dan R&D hanya mengembangkan ada perbedaan kekuatan atau tidak. Selanjutnya dilakukan uji stabilitas, di mana uji stabilitas ini tujuannya yang pertama untuk menjamin stabilitas produk, yang kedua untuk menjaga spesifikasi produk, yang ketiga dikemas dengan bahan-bahan kemas tertentu, yang keempat disimpan sesuai kondisi yang telah ditetapkan, yang kelima periodenya waktu untuk stabilitas ini tertentu diketahuinya, yang terakhir yaitu untuk menjamin produk itu stabil. Tujuan diadakan uji stabilitas yaitu yang pertama untuk pengembangan di sini. Dalam pengembangan ini untuk membandingkan formula mana yang stabil antara formula satu dan formula lainnya. Yang kedua dilakukan proses dan yang ketiga bahan kemas. Kemudian tujuan yang kedua yaitu untuk registrasi. Laporan stabilitas adalah dokumen yang dibutuhkan untuk pembuatan. Dan yang terakhir adalah post market. Post market ini dilakukan untuk melindungi dari klaim industri lain. Yang kedua untuk data jika ada komplain saat pengedaran obat. Jenis-jenis uji stabilitas ini ada 4. Yang pertama ini stabilitas dipercepat atau accelerate. Yang kedua stabilitas jangka panjang yaitu long term. Yang ketiga ada in use stability. Untuk in use stability ini multiple dose product ini biasanya setelah dibuka atau direkonstruksi yaitu jumlah batch 2 minimal interval pengujian awal 2 batch dan akhirnya 1 batch. Yang perlu diperhatikan yaitu pelarut rekonstruksi, lama simpan larutan rekonstruksi dan kondisi penyimpanannya. Yang kedua ini ada stress yang terakhir ini ada stress testing yaitu dilakukan untuk pengembangan contohnya freestyle and photostability testing membandingkan spektra antara bahan dan sumber cahaya sehingga tahu apakah stabil di cahaya atau tidak. Untuk desain uji stabilitas itu ada kondisi penyimpanan untuk Indozona 4B ada di suhu long term 30 derajat Celcius, R hanya 75%, accelerated-nya 40 derajat Celcius. Acuan studi preformulasi dan produk umumnya disimpan di climatic chamber dan perlu dicek berkala tiap 6 bulan sekali. Untuk waktu pengujiannya biasanya diuji pada tahun pertama tiap 3 bulan, tahun kedua tiap 6 bulan, dan tahun ketiga itu setiap tahun. Jadi setahun 1 kali. Acuannya berapa lama berdasarkan studi preformulasi. Kemudian parameter uji dan spesifikasi perlu justifikasi penetapan parameter. Dan yang terakhir pemilihan batch mengikuti skala komersial jumlah batch loss cepat dan aktif 2 batch sedangkan lepas lambat atau termodifikasi zat aktifnya stabil dalam 3 batch. Untuk uji BA itu ada 3, BABE. Yang pertama ada uji BA itu uji BE itu bioekivalensi untuk ekivalensi farmasetik atau alternatif farmasetik di mana ini meniru sama persis bentuk gram, kekuatan, dan sama bentuk sediaan. Ini ekivalensi farmasetik. Membuat kopi beda bentuk tablet, bentuk beda gram, namun zat aktif yang sama, ini termasuk alternatif farmasetik.
Kemudian yang kedua ada pemberian dengan dosis yang sama. Yang ketiga yaitu menghasilkan bioavailabilitas yang sama. Efeknya itu sama. Terus yang kedua itu ada bioavailabilitas, di mana itu pada bioavailabilitas itu kecepatan dan jumlah bahan aktif atau senyawa aktif sama. Yang kedua, terserap dari produk obat dan tersedia di tempat kerjanya. Yang terakhir ini ada ekivalensi. Ekivalensi dibagi menjadi dua, itu uji in vivo biasanya digunakan pada subjek manusia dan uji in vitro itu menggunakan dissolution tester. Ini farmakokinetik biasanya berkaitan dengan ADME, kinetika obat di dalam tubuh, bagaimana tubuh mempengaruhi perjalanan obat di dalam tubuh. Dan kalau farmakodinamik itu bagaimana obat memberikan pengaruh ke tubuh atau respon tubuh terhadap obat-obat tertentu. Kapan uji bioekivalensi dilakukan? Yaitu jika satu golongan sama atau uji disolusi itu terbanding. Yang kedua, obat kopi pertama dengan kajian. Dan sedangkan kapan biowaiver dilakukan berdasarkan potensi kriterianya itu yang pertama untuk sediaannya yang sama tetapi dalam potensi yang berbeda. Yang kedua, produsen dan tempat produksi sama. Dan yang ketiga, proporsi zat aktif dan ekspesiennya sama. Zat aktifnya sangat poten, jumlah dan jenisnya ekspesiennya lama. Dan yang terakhir itu pengisi dapat dikurangi, jenis dan jumlah eksperimen lain persis sama. Tahap uji bioekivalen, yaitu yang pertama ada validasi metode bioanalitik, yang kedua ada protokol, di mana protokol ini disetujui BPOM dan Komisi Etik karena melibatkan subjek manusia. Terus yang ketiga ini menentukan sukarelawan. Yang keempat pemberian obat uji. Biasanya diambil darah secara periodik, tunggu wash out 5 sampai 9 kali atau 11 sampai dengan T setengah. Pemberian obat komparator dan ambil darah biasanya sukarelawan ini dan penguji tidak tahu zatnya. Terus yang kelima itu analisa obat dan yang terakhir adalah code breaking dan laporan. Biasanya kriterianya untuk bioekivalen ini parameternya menggunakan AUC 0 dikurangi T dan C max. Kriteria obat uji yaitu diproduksi pada fasilitas CPOB, batch yang digunakan harus sama dengan batch yang nanti dilakukan uji disolusi terbanding. Terus yang ketiga adalah identik dengan obat komersial dan yang terakhir yaitu besar batch 1/10 skala produksi 100.000 unit yang paling terbesar. Obat komparator. Ini obat komparator, ini pemilihan batch sangat penting sebagai acuan. Batch yang digunakan harus sama dengan batch yang nanti dilakukan di solusi terbanding. Biasanya perbedaan kadarnya itu kurang dari 5%. Kriteria untuk obat komparator yaitu yang pertama, memiliki izin edar di Indonesia. Bila tidak bila tidak ada, maka harus terdaftar di KH dan negara asosiasinya. Terus obat kopi terbukti ekivalen dan dengan inovator termasuk dalam daftar prekualifikasi dan yang terakhir yaitu termasuk dalam daftar prekualifikasi WHO. Uji disolusi terbanding yaitu mempunyai tujuan pendekatan dengan uji bioekivalensi. Biasanya menggunakan media disolusi itu paling menggambarkan dengan kondisi in vitro. Terus untuk kepentingan dokumen registrasi itu dilakukan pada pH 3, di mana pH ini merepresentasikan pH tubuh. Ada 1,2, ada 4,5 dan 6,8. Untuk biowafer biasanya antara produk yang sudah lulus PE atau dengan yang belum. Kriteria uji disolusi terbanding ini penerimaan parameternya F2-nya lebih dari 50. F2 ini yaitu similarity factor, di mana rumusnya
ada di gambar berikut. N jumlah titik sampling, R T persen rata-rata terlarut pada waktu T untuk produk komparator, dan T persen rata-rata terlarut pada waktu T untuk produk uji. Ini aturan perhitungan F2, N dan jumlah titik sampling yang masuk dalam perhitungan minimal 3 titik. Itu 3 titik itu tidak termasuk dengan nol. Rata-rata diperoleh minimal dari 12 unit dan titik sampling kedua obat harus sama dengan harus sama dan ada menit ke-15. Harus ada 5 harus ada menit ke-15 karena jika kedua produk sudah larut lebih besar dari 85%, itu tidak perlu menghitung F2 karena sudah dikategorikan terresolusi sangat cepat. Kemudian jumlah titik sampling yang digunakan adalah sampai salah satu produk mencapai lebih dari 85%. Terima kasih. Berikut yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.